Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini saya, nama Arif Masruhi, Unit Kerja SD Negeri Kendawa 1, LPTK UIN Wali Songo Semarang, dapat melaksanakan uji kinerja dalam rangka kegiatan pendidikan profesi guru Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025. Melalui video ini, saya berusaha menampilkan praktik pembelajaran yang aktif, menyenangkan, serta mengedepankan nilai-nilai beragam dan karakter siswa. Saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, rekan guru, serta seluruh siswa yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Semoga pelaksanaan UKIN ini dapat menjadi langkah awal menuju kualitas pendidikan yang lebih baik dan mencetak generasi yang unggul dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada siang hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, tujuannya nanti ya setelah kita belajar Khulafaur Rasyidin di rumah, kita bisa melaksanakan apa yang kamu pelajari, yaitu meneladani Khulafaur Rasyidin. Sebelum pelajaran kita mulai, ayo kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa dipimpin. Yes. Siap kerja mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillahi ala kulli halin. Hadir semua hari ini? Alhamdulillah, hadir semua. Tepuk semangat. Semangat. Kenapa Abu Bakar mendapat gelar Siddiq? Membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Pintar. Siang hari ini ya, kita akan menggunakan pendekatan TPAC, ya, Technological Pedagogical Content Knowledge, mengintegrasikan materi pedagogik teknologi dalam pembelajaran aktif dan kontekstual. Peserta didik, aku menjelaskan secara runtut minimal 3 nilai keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dalam dialogkan. Yang kedua, memberikan contoh penerapan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman bermakna, setelah kita belajar, kita mampu mencontoh menjadi pemimpin yang harus seperti menjadi teladan penting bagi anak-anak dalam kehidupan. Kita ice breaking dulu ya. Ya, nyanyi Pak, panggilan jihad. Berdiri dulu ya, anak-anak. Biar kita semangat maju serentak mencapai kemenangan untuk negara, bangsa dan keadilan.
panggilan jihad hidupkan. Setelah kamu melihat video tersebut sampai dengan selesai, kemudian di sini diminta untuk mana saja yang paling penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Sahabat suami, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau digantikan oleh para sahabat dalam memimpin Islam. Sahabat-sahabat tersebut mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin, artinya pemimpin yang diberi petunjuk. Khulafaur Rasyidin merupakan sahabat baik Nabi yang paling bijaksana dalam memimpin. Mereka dengan Abu Bakar Asy'ari, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dalam diri mereka terdapat keteladanan yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Khulafaur Rasyidin. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Mari kita mengenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Lahir di kota Mekah kurang lebih 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Beliau mendapatkan gelar Abu Bakar karena kedudukannya yang terhormat oleh bangsa Quraisy. Kemudian, dia diberi juga gelar As-Siddiq karena sikapnya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar merupakan khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Masa pemerintahan beliau sebagai khalifah selama 2 tahun, yaitu antara tahun 623 sampai 624 Masehi. Adapun sifat-sifat beliau yang perlu kita teladani, beliau merupakan pemimpin yang tegas. Ia menegakkan keimanan umat Islam dan memerangi orang-orang murtad. Ya, amati dulu ya, amati ya, amati. Beliau juga bersikap adil dan bijaksana. Beliau bersikap santun, rendah hati, pengasih, setia dan bersahabatan, dan mengaku terhadap orang yang lemah. Prestasi kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Selama memimpin, Abu Bakar As-Siddiq memerangi kelompok pembangkang. Ada sekelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam. Mereka juga berani mengaku sebagai nabi palsu seperti Al-Aswad Al-Ansi, Musailam Al-Kadzab, dan Tulayha. Kodifikasi Al-Quran. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, Islam kehilangan lebih dari 70 orang yang gugur di perang melawan para pembangkang. Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan penghafal Al-Quran. Kemudian beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Thabit sebagai pemimpin pengumpulan, melakukan perluasan wilayah Islam. Khalifah Abu Bakar melanjutkan penyebaran Islam ke Syria yang dipimpin oleh Utsman bin Zaid bin Harithah. Khalifah Abu Bakar juga merencanakan penyebarannya ke wilayah Perkaisaran Persia dan Bizantium yang dipimpin oleh Panglima Khalid bin Walid. Meneladani Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan Sehari-hari.
Apa saja ya? Keteladanan yang dapat kita tiru dari sahabat Abu Bakar, di antaranya kesetiaan dan kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk kecintaan kepada Rasulullah, kita bisa mengikuti sunnahnya dan meneladani setiap perilaku dan ketakwaannya kepada Allah, ketulusan dan keteguhannya dalam berdakwah. Nah, sebagai pelajar, kita harus semangat dalam belajar. Belajar dengan sungguh-sungguh dan pantangnya. Senantiasa bersegera melakukan kebaikan. Anak soleh harus senantiasa berbuat kebaikan Di mana saja, kapan saja, seperti membantu orang yang kesusahan, bersedekah, membantu pekerjaan orang tua, dan lain-lain. Pengorbanan di jalan Allah. Pengorbanan yang bisa kita tiru yaitu belajar sungguh-sungguh nah ini agar bisa meraih cita-cita. ya, Hidup tawadhu dan sederhana. sederhana. Tawadhu artinya tidak menampakkan diri, bersifat rendah hati. Sederhana artinya tidak berlebihan dalam sesuatu. Demikian kisah singkat tentang keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Selamat belajar. Nah, setelah menyaksikan video tersebut, ya, kemudian nanti mengisi lembar kerja peserta didik untuk kelompok, ya, untuk kelompok. Ini kelompok pertama nanti ya, ini kelompok pertama. Nanti kelompok yang berikutnya pada kegiatan berikutnya akan saya spin lagi, ya, mengkritisi keteladanan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama. Ya, kamu menyebutkan. Ya. Kamu ambil poin, tulis. Kerja diskusi kelompok ya. Diskusi kelompok apa saja nanti bisa ditulis di sini. Ya. Ya, ditulis di sini nah. Keteladanan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Diskusi ya, diskusi supaya berjalan dengan baik. 2 boleh, maksimal 3. Ya. Maksimal 3 aja, maksimal 3. Sesuai dengan tadi pada saat ketika ketuntasan. Sekarang kelompok 1 keteladanannya apa saja? Jujur, asyidik, dan amanah. Jujur artinya sama dengan As-Siddiq mungkin ya. Kelompok 2 hasilnya apa? Mana tulisannya? Ditulis di sini. Iya, minimal 2. Harus bekerja sama. Ya, kelompok 2 bacakan hasilnya. Guru tegaskan lagi ya, ketika Abu Bakar As-Siddiq, ya, As-Siddiq itu kan artinya yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Maka diberi gelar As-Siddiq yang dapat dipercaya karena kejujurannya. Ya. Untuk lanjut pada materi berikutnya akan saya spinkan dulu untuk pembagian kelompoknya. Kelompok 1 saya ambil 3 orang. Tenang, maju dulu Mas. Selanjutnya Ilyas. Ini kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Elsa. Ya, sebelah sini hadapnya ke sana. Ya. Sebelah sini. Ya, oke.
Zidan. Satu lagi. Kira-kira siapa ini? Aidin. Berarti kelompok 2. Kelompok 3 berarti Ayanda dan Nokuripa. Sekarang posisinya lukir ya. Posisinya lukir. Ya, supaya menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Menyesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Di sini saya akan menampilkan gambar dari poster. Ya, dari poster. Kemudian poster itu kamu amati sesuai dengan apa yang ada pada poster yang kamu terima nantinya. Nah, nanti Pak Guru bagi poster ini yang sudah dicetak, kemudian nanti peserta didik mencocokkan poster yang ada di slide. Lalu berkata benar meskipun sulit. Terus, Bela kebenaran dengan hati yang tulus. ya, Tidak pernah berdusta, baik dalam ucapan maupun perbuatan. ya, ini kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Nanti hasilnya ditulis di kertas ya, Mas. Ya, hasilnya ditulis di kertas. Mana, ketemu? Ya, sekarang apa teladannya kamu bacakan? Hadapnya ke mana? Ke teman-temannya. Dan tanggung jawab Abu Bakar As-Siddiq melakukan kewajiban, tidak lalai terhadap tugas. Ayo kita meladeni melakukan kewajiban, tidak lalai pada tugas. Oke, tepuk tangan. Lanjut kelompok 3. Dicocokkan satunya nyosok ke sana. Kejar lagi. Ayo. Iya. Cocok? Cocok? Ayo, mana? Pas apa enggak ini? Coba tunjukkan ke temannya itu. Tunjukkan. Pas enggak? Nah, coba bacakan. Biar yang lain paham. Teman baik, melaksanakan tugas yang diberikan guru, Terus. tanggung jawab atas tugas di rumah. Ya, tepuk tangan. Ya. Apa? Jujur Berkata jujur kepada teman. kepada teman. Oke. Mas Anang pilih yang mana? Pilih yang mana, Mas Anang? Tidak berbohong walaupun takut dihukum. Tidak berbohong walaupun takut dihukum. Satu. Melaksanakan tugas dengan baik. Melaksanakan tugas dengan baik. Terus menjaga amanah dari. Iya. Terus pilih yang mana? Melaksanakan tugas dengan baik. Melaksanakan tugas dengan baik. Pilih yang mana? Menjaga titipan teman baik. Menjaga titipan tangan baik. Terus, ayah Melaksanakan tugas yang diberikan guru. melaksanakan tugas yang diberikan guru. Meneladani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan keteladanan kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam kehidupan sehari-hari secara lisan maupun tertulis. Profil singkat Abu Bakar radhiyallahu anhu. 1. Nama lengkap, Abdullah bin Abu Quhafah. 2. Julukan, As-Siddiq, yang membenarkan. 3. Masa kepemimpinan, 632–634 Masehi. 4. Sahabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nilai keteladanan Abu Bakar radhiyallahu anhu. 1. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. 2. Amanah dalam memimpin umat. 3.
Berani membela kebenaran. 4. Sederhana dan peduli terhadap rakyat. Saatnya kuis. Pertanyaannya, mengapa Abu Bakar dijuluki As-Siddiq? A. Karena membenarkan peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Karena pandai berperang. C. Karena kaya raya. D. Karena seorang pedagang. Karena membenarkan peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan mengerjakan kuis. Ya, kita akan mengerjakan kuis. Silakan. Mudah-mudahan kuat internetnya sehingga tidak loading lama, ya. Sudah, kita klik mulai. Belum ada yang masuk ini, join dulu di grup. Sudah, ada yang masuk? Siapa yang masuk angkat tangan? 1, 2, Mas Anang, belum? Oke. Pakai handphonenya Pak Guru. Tidak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Diganti ini. Diketik namanya. Nama Anang. Iya. Ini Mas Anang kan tidak bawa handphone ya. Dipinjami Pak Guru, tidak apa-apa. Yang penting semangat belajarnya luar biasa. Ya. Polanya lagi. Ketik aja kuisis. Kuis. Sudah nyambung ke wifi saya. Sudah nyambung. Yang lain lancar-lancar saja. Kamu punya emailnya siapa ini? Di handphone ini punya siapa? Langsung di sini aja. Ketik kuis. Kuizi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengerjakan kuis. Sudah masuk semua? 8. Siapa yang baru masuk? Ayah enggak? Ya. Ada yang sudah selesai? Mas Sidan? Sudah selesai? Sudah. Dapat berapa? 80. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu, dua, tiga, 1, 2, 3, 1, 2, kurang 1 ini. Belum selesai, masih mengerjakan. Ada yang dapat 9? Yang dapat 10? Yang dapat 8? Yang dapat 8? Berapa? Alhamdulillah. Yang dapatnya 7?
Ada yang dapat 6? 6. Ada yang dapat 5? Belum. Sudah? Sudah selesai? Oke. Hasilnya kita lihat hasil laporannya. Nah, ini hasilnya. Yang paling unggul siapa ini? Yang nomor 1. Ya, share di grup ya hasilnya ya. Biar orang tua tahu di rumah. Oke. Sekarang kita berdiri dulu ya. Berdiri semuanya. Ya. Berdiri semua dulu, berdiri. Ya. Sekarang kita regangkan tangan kita. Iya. Relax dulu ya, ke kanan, kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, seperti gerakan pohon tertiup angin seperti apa ya? Kalau anginnya dari selatan, anginnya dari utara. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Inilah pembelajaran pada siang hari ini ya, pembelajaran pada siang hari ini. Untuk mengakhiri sebelum ditutup ya, Pak Guru menyimpulkan dulu ya. Kesimpulannya bahwa kita sebagai umat Islam berarti wajib meneladani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Kesimpulan pelajaran pada siang hari ini adalah kita wajib meneladani Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada kan, Mas? Nah, iya, makanya tadi Pak Guru memerintahkan untuk menulis supaya ketika akhir kita bisa menjawab pertanyaan. Jadi ketika ditanya pelajarannya apa tadi pagi, pendidikan agama Islam, hasilnya apa? Belajar tentang Khalifah Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Oke, selanjutnya, jika ya di rumah, apa yang akan kamu perbuat? Ya. Apa yang akan kamu perbuat ketika di rumah? Ayo. Apa yang akan kamu perbuat ketika di rumah? Ayo. Tadi? Berkata jujur. Tidak berbohong. Tidak berbohong. Laksanakan tugas. Bertanggung jawab. Bagaimana belajar pada siang hari ini? Belajarnya bagaimana siang hari ini? Menyenangkan. Tidak. Bersama-sama ya.
Bersama-sama kita berdiri. Ya, berdiri. Siap ya? Saya akan mencontoh, meneladani Khalifah Abu Bakar Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, kita tutup dengan doa. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Terima kasih.